Kita semuanya shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada saat hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah kita yang menjadi ayat panggilan beribadah untuk hari ini terambil dalam Roma 12 ayat ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan pujianku bersyukur. Kita boleh melewati hari-hari yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita, bukan karena kuat dan hebat dan gagah kita, tapi semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena tuntunan perkenanan Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami. Kami datang bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan, banyak yang Engkau berbuat. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Pada Bapak Pastor David memimpin kita dalam doa pembukaan. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Besar yang memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau di ruangan ini dalam ibadah ucapan syukur memasuki tahun 2024. Waktu yang berjalan dalam hidup kami adalah anugerah yang besar daripadamu, sehingga kami boleh berjalan bersamamu dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa buah-buah kebenaran akan lahir dalam hidup kami dan menghasilkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau Bapa yang menyertai kami hingga hari ini memasuki tahun 2024. Kami percaya ibadah ini ada dalam pemandangan dan naungan-Mu, dan kami habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita masih tetap bangkit berdiri. Ada sukacita, amin. Amin. Sebelum kita menyanyikan pujian kita, boleh dilihat dulu kiri kanannya dan disalam, katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Boleh disalam satu dengan yang lain, kasih senyum, kasih semangat sambil kita menyanyikan pujian. Hari ini ku rasa bahagia.
kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, mari kita bergandengan tangan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kiri kanan, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiba saja kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Ya Bapak Ibu yang mau bersaksi, boleh maju ke depan. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Bapak Ibu. Ucapan syukur. Selamat siang. Halo. Yang mau saya saksikan yang biasa saja, bahwa kenapa selalu saya berkata saya baru menjalani hidup separuh jalan, walaupun sudah hampir 80 bulan Desember. Karena saya mengatakan itu karena saya belum berbuat apa-apa dalam hidup. Seperti saya belum mengukir sesuatu, belum meninggalkan sesuatu yang berharga, yang sifatnya monumen. Sehingga kalau saya meninggalkan dunia ini, apa yang mau saya torehkan dalam satu tulisan atau di dalam satu ukiran yang bisa mengenang kebaikan atau keburukan atau hidupku adalah sia-sia saja. Oleh karena itu saya memberikan satu gambaran kepada mahasiswa ini. Mahasiswa ini paling besar umurnya 23, itu si Uber. Lalu paling muda adalah 17 tahun. Dan saya mau gambarkan, saya udah setua ini belum ada sesuatu yang dapat saya banggakan dalam hidupku saya. Dalam hidup yang kuhidup ini tidak ada yang dapat saya banggakan. Oleh karena itu saudara-saudara masih berumur 17 atau umur, siapa yang berumur 50 di sini atau istri saya setelah saya berumur hampir 80, istri saya lah yang hampir 76. Jadi sama. Kalau ditanya Ibu Norma, apa yang sudah kau berbuat hidupmu? Ada yang kau banggakan dalam hidupmu? Istri saya lebih beruntung dari saya. Karena istri saya punya, sudah melahirkan. Berapa sudah kau lahirkan? Yang
ada di ruangan ini udah 3 anak kau lahirkan. 1 ada di Amerika. Kau masih lebih bangga daripada saya. Saya tidak membuat sesuatu. Anak-anak saya lahir, saya tidak berbuat sesuatu yang sangat membanggakan istri, karena istri saya mengandung saja begitu saja. Istri saya mengandung, pokoknya udah umur berapa itu kau mengandung? Udah 8 bulan, tinggal bulan ini. Ya paling itu yang katakan. Lalu hari apa itu? Ya. Ada sekali waktu istri saya melahirkan, banjir rumah kami di Cempaka Putih. Bagaimana saya mobil tidak bisa masuk, garasi jauh dari rumah. Lalu bagaimana saya menggendong kamu, gendong di belakang? Gak bisa, udah mau melahirkan kan? Tapi saya berjuang untuk supaya dia boleh nyaman. Ayolah, gendonglah kau cara begini ya. Ya ku gendong di dalam kebanjiran itu, ku gendong dia sampai ke mobil. Ya udah, tinggalin dia di rumah sakit. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tak lama lagi melahirkan. Siapa itu waktu? Anakmu yang mana ya? Coba ingat-ingat. Oh, jangan tunjuk si David. Si Dani kali. Yang digendong itu David karena perdarahan. Oh, Kalau banjir David. ya banjir yang kepala. Ya, jadi anak-anakku, saya nggak berbuat banyak sama kalian. Saya tidak berikan contoh sebagai bapak yang baik, sebagai teladan apa, tidak ada yang saya bisa torehkan. Saya berikan teladan kepada anak-anak saya. Nah, itulah sebabnya ini saya umur 80. Berhutang saya. Saya seperti orang yang berhutang dalam hidup. Kalau nanti Roh Tuhan bertanya apa yang sudah kau buat, kau tidak punya catatan hidup di sini. Karena menurut firman Tuhan, setiap orang yang mengikuti Yesus, dia adalah anak domba yang berjasa itu punya catatan hidup. Jangan-jangan aku nanti tidak ada nama dalam buku kehidupan. Kemudian nanti malaikat Tuhan yang diperintahkan bermalaikat mengawal saya, ditanya juga dia, kurang bagus catatan hidupnya anak ini, dia bilang tentang saya. Wah, jadi raportnya udah 3. Raport terakhir, bagaimana pengalaman hidupmu bergereja, bermasyarakat sebagai umat Tuhan? Jadi itulah yang membuat saya sekarang merasa berhutang. Saya merasa berhutang belum berbuat sesuatu yang membuat catatan hidupku makin, atau raport hidupku makin bagus. Jadi kalau hidup ini ada kesempatan, ya saya harus melakukan pendekatan yang rasional, yang dapat mendukung raport hidupku dalam sisa hidupku. Karena apa? Saya
lulusan sekolah minggu di kampung. Lulusan sekolah minggu saya hanya mengingat kalau guru agama itu pasti tahu saya datang sekolah minggu atau tidak, karena saya tidak bisa berbohong. Ya, saya kalau nggak sekolah minggu pasti guru agama saya itu udah menarik rambut saya sampai minum sampai ke bawah. Lalu ada guru kelas juga, kalau salah berkelakuan tidak baik, ini kuku harus dipukul pakai bebas. Nah, kenapa pendidikan yang kuterima waktu sekolah minggu tidak membawa saya lebih baik? Nah, itu yang saya sesali hidup saya. Saya menyesal seumur ini saya merasa berhutang. Nah, saya merasa berhutang. Apa yang harus kulakukan di sisa hidupku ini, itu yang menjadi renungan saya sampai hari ini. Itu sebabnya saya tidak pernah absen bersama 8 orang ini. Setiap hari Minggu saya selalu sama ibadah. Setiap hari Senin kita sama-sama ibadah. Setiap hari Rabu kita sama-sama ibadah. Setiap hari Jumat kita sama-sama ibadah. Setiap hari Sabtu kita sama-sama ibadah. Ini yang saya selalu katakan kepada Hubertus. Mintalah kepada Tuhan supaya kamu beroleh kecerdasan, supaya kamu beroleh pengalaman hidup. Kepada semua ini, membaca pun kamu tidak bisa, menyanyi pun nggak bisa. Lalu apa yang mau kau andalkan? Jangan seperti saya. Catatan hidup saya kurang bagus karena saya lulus sekolah minggu dengan baik, tapi secara hidupku kurang bagus. Masih ada kesempatanmu memperbaiki diri. Mintalah kepada Tuhan, Dia sanggup memperbaiki hidupmu, sanggup memperbaiki jalan hidupmu ke depan. Kamu seperti kamu mencolek-colek temanmu, gak serius kamu. Bernyanyi, kalau bernyanyi begini ya, tidak. Padahal dia gak mempelajari, tidak tekun. Nyanyian apa ya? Tak ada yang tekun. Tak ada yang tekun. Jangan seperti saya. Udah 80, tidak mempunyai catatan hidup yang dapat dibanggakan. Saya bilang, anak saya ini modelnya begini aja. Kalau saya memberikan teladan yang baik sama anak saya, pasti ini menjadi teladan yang baik. So the father, so the son. Begitu bapak baik memberi teladan, pasti anaknya jadi baik. Saya nggak memberikan teladan yang baik sebagai orang tua. Jadi anak saya pun boleh merenungkan apa yang saya katakan hari ini, bahwa kau sekarang udah 48 kan? Kalau kau nanti 80 seperti saya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau harus lakukan mencapai umur 80? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini pendapat saya kepada kalian. Kita akan memulai tahun ini. Hari ini tanggal 8, besok tanggal 9. Kalau Tuhan mengatakan begini, hebat sekali Tuhan ya. Saya dah habis pikir aku
tidak habis pikir saya Tuhan itu adalah kasih. Dalam hal kasih, ternyata saya baca dalam buku Tuhan kepada orang yang Tuhan kasihi, aku melukiskan kamu di telapak tanganku. Tembok-tembokmu ada di pemandanganku. Bayangkan itu. Padahal saya anak sekolah minggu. Kalau aku betul-betul merenungkan ini firman, ya, pasti saya sudah menjadi contoh dan teladan. Tapi tidak ada yang dapat saudara pelajari contoh dari saya dan keteladanan dari saya. Ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi saya. Bayangkan, Tuhan mengukir aku, nama Saud M. Hasibuan, diukir saya di telapak tangan Tuhan. Apa yang terjadi kalau dia mengukir tangannya, membuat gambarku di telapak tangan Tuhan? Pasti Tuhan berdarah-darah. Ya? Pernah kalian dan pernah ditato kan? Nah, Tuhan membuat gambar saya di telapak tangan Tuhan supaya aku tidak kemana-mana, supaya aku tetap dalam perhatian Dia, supaya saya tetap mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa rohmu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka mertua saya, siapa nama mertua saya? David. Membuat PT Santosa Asijaya, kasihilah sesamamu. Tahu itu? Logo PT Santosa Asijaya mendapat nama kepada perusahaan-perusahaan lain-lain namanya. Tetapi kepada PT Santosa Asijaya, kasihilah sesamamu. Itu logo PT Santosa Asijaya. Saya menerima itu logo. Bapak, saya pernah direktur utama PT Santosa Asijaya. Saya tidak melakukan logo ini dengan tepat dan benar. Istri saya pernah direktur utama PT Santosa Asijaya. Adakah kau sudah melakukan logo itu tepat dan benar? David Bumbu dan Hasibuan pernah direktur utama PT Santosa Asijaya. Sesar Petrus Hasibuan pernah direktur utama PT Santosa Asijaya. Adakah kamu melakukan logo yang sudah kita setujui menjadi logo perusahaan ini? Sekarang giliran Daniel. Daniel, adakah engkau mengasihi sesama? Kenapa? Apakah ini kebetulan? Apakah ini kebetulan keluarga saya menyandang nama itu? Kasihilah sesama. Kenapa ini saya setuju? Karena saya sebagai anak sekolah minggu, bapak saya, mama saya, setiap selesai panen, dengarkan baik-baik. Panen pertama dari sawah ladangnya dibawa ke
gereja sebagai sumbangan kasih. Setiap panen permulaan dari sawah ladang, ayah saya dan mama saya membawa itu ke rumah Tuhan di gereja. Maka ketika David lulus SMA, saya ingat ini anak sulung saya. Sebagai anak sulung, saya bawa ke Stepentong. Pasti Stepentong ini sulung. Anak saya ini kan, saya mau anak saya ini seperti Samuel ini. Saya mengingat bagaimana Hana yang meminta anak dari Tuhan, dan Tuhan memberkati Hana dengan Samuel. Dan Hana mengatakan, apabila ini anak nanti sudah cukup umur, saya akan persembahkan ini menjadi hamba Tuhan. Lalu dibawalah itu kepada Imam Eli. Inilah anak yang kumohon dengan cucuran air mata itu, Bapak Imam. Sekarang pun sudah kunasarkan ini kembali melayani di rumah Tuhan. Saya ingat betul itu. Ini anak sulung saya. Nah, tentu Davidlah yang merenungkan itu. Seperti apa ikhtiar bapakmu ini. Lalu mengenai usaha-usaha itu, saya berjuang supaya anak-anak dan keturunan saya itu jangan meniru saya. Pokoknya apa yang dapat katakan dan perbuat, belajarlah firman Tuhan. Saya mengajar anak-anak saya untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena itulah yang dapat Tuhan. Jangan lihat saya kurang beres. Namun sekarang di dalam sisa umur saya ini, karena saya merasa berhutang kepada firman dan pimpinan kasih Tuhan itu, saya berjuang lebih giat-giat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, ini supaya bagi anak muda ada gunanya, berbuatlah seperti yang Tuhan telah meninggalkan tahta kemuliaannya, supaya kita boleh mendapatkan pengampunan, membayar hutang dosa kita dengan lunas. Kita dibayar dengan lunas. Jika kau nanti pulang sudah menjadi berkat. Jangan seperti kalau begini keadaanmu, berkat apa yang mau diharapkan? Tapi tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kuasa memperbaiki, membangun dan membuat dirimu menjadi berharga. Haleluya. Amin. Demikianlah untuk semuanya, apapun yang mendengarkan kesaksian ini, kiranya masing-masing beroleh urapan dari Holy Spirit sehingga hidupmu berarti ke depan. Amin. Amin. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Puji Tuhan buat kesaksian Bapak Pastor Senior yang sudah boleh memberkati kita. Bapak Ibu, masih ada yang mau bersaksi? Saksi. Beda kita ya. Kita diundang ke sini oleh Bu Norma, tadi ditelepon. Ya, karena kita cuma berempat, kita bernyanyi. Ya.
pendeta Yakub Susabda. Terus ditanya, Bapak waktu itu pergi dibawa sama pendeta Yakub Susabda. Terus Bapak mungkin sedang keluar, pendeta itu nanya, benar kamu jadi pendeta? Siapa yang mau jadi pendeta, Pak? Saya nggak mau jadi pendeta, juga. Saya nggak mau jadi pendeta, juga. Gitu. Jadi habis itu pendeta Yakub Susabda malah bilang menjelaskan panggilan Tuhan lah kepada saya dan kepada Bapak. Jadi Yakub Susabda itu wakilnya sebagai rektor. ya, jadi bukan sama pendeta Stephen Tong. Nggak supaya keren. Oh. Saya nggak mau jadi pendeta waktu itu. Jadi, namun pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun saat itu tidak mau jadi pendeta, tapi kalau Tuhan udah tangkap, ya nggak bisa mengelak. Nah, kita tahun 2023 kita bertiga, saya, Yanur, sama Andre, dan berempat sebenarnya Pak Dani. Tapi setelah itu Pak Dani masuk ke direktur, gantian dengan Bu Norma. Kami mengucap syukur tahun 2023 target project 10 miliar HDD ternyata Tuhan kasih. Semua kemurahan Tuhan. Tahun ini 2024 kami percaya Tuhan yang bisa buat, bukan kami yang bisa buat seperti tahun 2023. Sama demikian kita juga, karena kita diundang sini karena tadi Ibu Norma dan kalian sering didoakan, maka kita datang dan kita bersaksi dan kita bernyanyi karena semua karena Tuhan. Nah, tahun 2023 juga ini nikah, udah nikah, ya kan? Puji Tuhan. Jadi makanya kita bernyanyi sini. Tahun 2024 ini mau nikah nih. Sama Boru Nias di Kalimantan. Enggak, anak bapaknya lah. Tapi dia udah memutuskan bulan Juni dia mau keluar dari TBS karena dia mau kembali, kurang lebih seperti itu, kembali ke panggilannya. Percuma saya didik dia capek-capek. Dia balik lagi ke panggilan, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil, nggak ada yang bisa mengelak kan. Kita udah giring-giring ke kontraktor, kalau Tuhan panggil ya nggak ada yang bisa ngelak. Namun ya itu tadi pergumulannya besar. Saya udah bilang, gajimu di sana uang parang. Tapi kalau Tuhan yang panggil, mungkin ya, karena kan belum terjadi, makanya saya bilang mungkin Tuhan pasti pelihara. Benar nggak? Saya nggak berani sok-sok beriman yang sebesar biji mangga kayak kau. Aku masih biji sesawi aja lah. Tapi ini hebat ini, apa imannya luar biasa. Kan? Mau pelayanan di daerah apa? Setelah saya tanya, perjalanan dari Pontianak aja 3 jam. 3 jam. Terus saya bilang, udah nyampe rumah mertuamu? Belum, masih 20 menit lagi. Jadi 3,5 jam. Itu pun kalau stop mungkin 4,5 jam. Jadi bisa dipikirkan lah berapa persembahan di situ. Nah, Ibu Suhari ini masuk TBS. Ya, mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama, bekerja
kerjasama. Mungkin itu kita nyanyi apa? Oh, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji Tuhan, kesaksian yang boleh memberkati kita. Bapak Ibu, masih ada yang mau bersaksi? Jadi, mahasiswa mau kesaksian? Ya, kalau jadi boleh langsung maju ke depan bernyanyi. Masing-masing kedengaran suaranya. Jangan ikut-ikutan. Praise
Bapak Ibu kalau tidak lagi mau mengisi ruang saksi. Oh, SHJ, mari. Yang merasa penghuni Santosa Asih. Bosnya mana? Tuhan Yesus baik. Aku diberkati. Simanya bukan orang Santosa Asih. Bukan. Kalau itu bersaksi sendiri. Geser. Oh, dikasih Ya. ya. Puji Tuhan, sekarang IKSM boleh masuk ke depan. Dia penyuplai. Ya, salam. Kami dari grup IKSM juga menyampaikan pertama-tama selamat Natal, selamat tahun baru untuk kita semua. Tidak ada sampai saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Itulah yang kami rasakan dalam kehidupan perjalanan STT IKSM. Sepertinya kadang-kadang sudah mau di ujung, tapi selalu pertolongan Tuhan ada. Kami percaya ke depan pun memasuki tahun 2024 ini pertolongan Tuhan yang sama akan tetap nyata dalam kehidupan kami, baik terhadap mahasiswa, seluruh staf dan juga untuk karyawan, bahkan dosen-dosen yang ada.
Godaan tetap pasti ada, tapi kami yakin pertolongan Tuhan senantiasa nyata atas seluruh kehidupan kami. Itu yang kami dapat saksikan. Bagian jalan. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Demikian juga kehidupan kita, untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa bersama dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini boleh menerangi kita, mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita menyanyikan pujian Ku Berbahagia.